Hammam Nasiruddin SH, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Yang saya muliakan dan saya hormati Ketua Muslimat NU Kota Jayapura, semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, berdiri. Oh, enggak lihat. Kalau ngajinya berdiri itu sebentar nanti. Oke, kalau sama ibu-ibu kalah saya. Kelihatan ibu-ibu? Oh, kelihatan. Oh, nggak apa di sini aja, nggak apa-apa. Sudah, nggak apa-apa di sini aja, nggak apa-apa. Saya itu setelah menikah ini agak malu-malu begitu loh, nggak enak gitu. Kalau kemarin itu PWD sambil lihat-lihat tuh barangkali bu. Bercanda. Sudah di sini aja enggak apa-apa ya. Yang penting suaranya dengar dari depan. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang saya muliakan, yang saya hormati, beliau Ketua Muslimat NU Kota Jayapura. Semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Ketua Muslimat PAC, MWC atau PAC? Oh, PAC. Kalau Muslimat PAC ya. Kalau yang laki-lakinya MWC. Ya, sebenarnya MWC sama PAC itu sama-sama saja. Yang beda itu hanya gajinya saja. Digaji berapa bu? Oh, digaji Gusti Allah sampean. Yang saya muliakan Ketua Musola Nurus Salam Akhinul Karim Bapak Haryono, yang selalu aktif dalam menghidupkan musola yang alhamdulillah luar biasa ini. Kecil tapi luar biasa. Enak mana bu? Kecil tapi padat daripada besar tapi nggak ada isinya. Musola ini loh, musola. Nah, kayak dompet itu mending kecil tapi isinya padat daripada besar gak ada isinya. Di Musola Nurul Salam ini bagian yang kecil tapi padat, kegiatannya masya Allah luar biasa. Sampai kurban saja ada di sini nanti. Sapi berapa Pak? Ada kurbannya. Musola luar biasa. Ya, semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Sahibul Musola Ibu Asti, semoga hadir beliau. Masya Allah, saya itu tahu namanya nggak tahu orangnya. Ya, semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang hadir pada kesempatan yang sangat-sangat mulia ini saya sudah tahu ini panas, ini sudah capek. Berdiri berapa kali tadi? Oh, baru 1 kali. Oh, sudah mahlul qiyam belum? Oh, nanti harus mahlul qiyam, berdiri lagi. Oh, nanti malam. Oh, nanti malam di LPTG ya. Harus hadir semua bu ya. Hadir semua, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang sangat-sangat mulia ini, pertama kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Syukur itu artinya berterima kasih ibu-ibu sekalian. Yang memberikan sehat kita siapa? Allah. Yang menjaga kita ketika kita tidur siapa? Ada yang bilang suami. Suami sampean tuh ganggu malah, bukan jaga sampean.
Yang menjaga kita sampai saat ini bisa seperti ini Allah. Maka kita harus berterima kasih. Susahnya apa sih berterima kasih? Ya kalau kita tidak mengakui jasa beliau ya susah. Orang itu kalau tidak ngerti jasanya orang yang mau kita terima kasih, ya tidak bisa kita terima kasih. Kenapa kita terima kasih kepada ketua PAC Muslimat? Karena beliau banyak berjasa. Kenapa kita berterima kasih kepada Ibu Asti misalkan? Karena beliau berjasa. Kenapa kita berterima kasih kepada Bu Ketua Muslimat? Karena berjasa. Apalagi kalau kita berterima kasih dengan orang yang ngutangi kita. Ini mudah sekali, padahal ngutangi padahal bayar. Misalkan ibu-ibu ya, pas gak punya uang hutang. Nah ini hutang ini ya sunnatur Rasul, Kanjeng Nabi ya pernah hutang. Pas hutang, kemudian yang ngutangi panjenengan itu ngundang panjenengan. Misalkan jenengan dihutangi siapa-siapa sama si Bu Haji misalkan, kira-kira butuh dalil enggak untuk berterima kasih kepada beliau? Dalilnya mana untuk saya berterima kasih kepada orang yang hutangi saya? Apa perlu dalil untuk berterima kasih kepada orang yang hutangi kita? Kan tidak perlu. Karena apa? Karena kenapa kita berterima kasih dan mudah sekali berterima kasih? Karena kita merasakan jasanya, padahal hanya sekedar menghutangi. Nah, coba misalkan jenengan ditundang oleh orang yang hutangi. Kira-kira misalkan ini jenengan lagi ngantuk, ya, lagi ngantuk-ngantuknya ini. Ditelepon orang yang ngutangin jenengan, kira-kira tetap ngantuk atau diangkat teleponnya? Ayo ini kalau saya angkat saya ngantuk, kalau nggak saya angkat khawatir besok nggak diutangi lagi. Ya apa tidak? Maka orang yang punya rasa terima kasih pasti dia bangun menghargai orang yang hutangi tersebut. Kenapa? Karena orang yang menghutangi telah berjasa ya. Padahal menghutangi itu bayar. Sama lagi contohnya, anak wajib hormat kepada orang tua. Kenapa? Tahu nggak? Kenapa anak wajib hormat, ta'zim, taat kepada orang tua? Karena orang tua banyak jasanya. Gusti Allah ini luar biasa. Lah kira-kira adakah di dunia ini yang lebih berjasa daripada Allah Subhanahu wa taala? Ada tidak? Yang jasanya melebihi jasanya Allah Subhanahu wa taala? Ada tidak? Enggak ada. Kita mengaku sebagai orang tua yang jasanya besar kepada anak kita, ingat, tidak sebanding dengan jasanya Allah. Maka mulai saat ini tancapkan rasa syukur dan berterima kasih kepada Allah sedalam-dalamnya. Alhamdulillah ya Allah, jenengan berikan saya sehat. Alhamdulillah ya Allah, jenengan berikan saya rezeki. Walaupun kadang-kadang macet gak apa-apa, besok cari lagi. Ini ada yang bilang ekonomi sedang tidak baik-baik, tidak masalah asal hati kita baik. Insya Allah ketidakbaikan di luar akan jadi baik. Termasuk ngumpul rukun ini menjadi asbab untuk menetralisir kesedihan-kesedihan yang tidak baik di luar. Insya Allah ngumpul ngaji bareng, sholawat bareng, itu diantara asbab untuk bagaimana kita tetap baik hati kita. Niki ibu-ibu sekalian. Maka saat ini yang perlu saya sampaikan adalah mari kita bersyukur, betul-betul berterima kasih kepada Allah. Yang memberikan sehat kita siapa? Allah. Yang menjaga kita Allah. Kalau kita sakit yang menyembuhkan siapa? Allah. Kalau kita tidur yang menjaga kita siapa? Allah. Semuanya coba. Yang kita minum ini coba angen-angen.
Walaupun jenengan punya uang banyak, kalau sumber airnya tidak dikeluarkan oleh Allah, mau minum apa kita ini? Walaupun misalkan apalagi beliau bos, keripik mana lagi, walaupun uangnya banyak, keripik mana laginya di stop, keladinya di stop sama Gusti Allah. Mau apa kita? Yang jual telur, kalau telur ayam semua tidak ada yang bertelur, mati kita. Semuanya pokoknya kita harus berterima kasih kepada Allah. Kita tinggal mindah-mindah dari kandang dipindah ke pasar jadi uang, alhamdulillah. Keladi dari tanah, dari sawah, kebun dipindah ke toko-toko, ke Indomaret, ke ini jadi uang, alhamdulillah. Jeruk di kebun dibawa ke pasar jadi uang, bisa dibelikan buat makan, alhamdulillah. Kita tinggal mindah-mindah saja. Nah, kadang-kadang kita itu nggak berterima kasih, ngeluh saja. Kok cuman segini ya rezeki saya hari ini, kok cuman segini. Ini namanya tidak berterima kasih. Contoh, misalkan ibu-ibu ngasih orang, ngasih siapa saja uang, misalkan ngasih 100.000, terus yang dikasih bilang begini, kok cuma 100.000, kira-kira jenengan jengkel atau senang? Jenengan jengkel tau? Gusti Allah ya jengkel sebenarnya kalau jenengan dikasih rezeki itu nggak berterima kasih itu. Cuman Gusti Allah itu baik gitu loh, nggak kayak kita jengkelan begini, ndak. Cuman kita diberikan akal, disuruh berpikir, kalau ada orang ngasih kita kemudian kita bilang kok cuma segini, itu secara tidak langsung nyinggung perasaan kita. Coba kalau ada orang dikasih, ini mas, ini bu, ada uang 50.000 buat tambah-tambah belanja, terus yang dikasih bilang alhamdulillah, terima kasih pada jenengan, kira-kira besok kalau punya rezeki seneng lagi nggak ngasih orang tersebut? Seneng, sama dengan panjenengan. Kalau kita berterima kasih kepada Allah, Gusti Allah seneng nambahi rezeki panjenengan. Makanya insya Allah orang yang sering berterima kasih, bersyukur, itu rezekinya mungkin sekalipun secara zahir tidak banyak, tapi dia cukup. Kenapa? Karena Allah yang memberikan rasa cukup di hati orang tersebut. Ini perlu kita koreksi. Barangkali ada ibu-ibu yang mungkin mengeluh begini, stop ngeluhnya, ingat kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang penting yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Terus yang kedua, ini momen Dzulhijjah, Dzulqa'dah, akhir bulan Dzulqa'dah ini, insya Allah tidak lama lagi ada momen Idul Adha. Orang-orang pada berkurban, iuran, ada yang patungan, ada lagi yang di kantor itu, ada yang tanya kepada saya. Jadi di kantor itu ada Muslim, ada Nasrani, ada macam-macam. Ya. Jadi di kantor itu ada mengadakan kurban, ya, mengadakan kurban tidak patungan tapi iuran. Misalkan satu kantor 30 orang, iuran beli sapi satu. Lah, yang kita ketahui kalau kurban itu biasanya patungannya maksimal berapa? 7. Ini Pak Ustadz, ada di kantor patungannya 30 orang, boleh atau tidak Pak Ustadz? Menurut ibu-ibu boleh atau tidak? Mau bilang boleh, tapi nggak tahu. Mau bilang tidak boleh, masa korban kok tidak boleh? Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Lah ini pentingnya ngaji di sini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah, semuanya ibadah yang diperintah oleh Allah, semua perintah Allah itu mengandung kemaslahatan, baik kemaslahatan sedikit atau besar, secara langsung atau tidak.
Begitu pula setiap yang dilarang oleh Allah pasti ada maldorotnya, pasti ada yang tahu atau tidak, dilihat orang atau tidak, cepat atau lambat, setiap yang dilarang oleh Allah pasti ada maldorotnya. Setiap yang diperintah pasti ada maslahahnya, setiap yang dilarang pasti ada maldorotnya. Ini termasuk prinsip dalam beragama. Jadi kebaikan, semua kebaikan, mau dilihat orang atau tidak, sendirian atau rame-rame, lama atau lambat, kebaikan yang panjenengan lakukan pasti akan ada kemaslahatan, pasti itu. Jadi orang ibadah itu, berbuat baik itu seperti nandur jagung lah, kalau boleh saya contohkan. Ketika kita berbuat baik, apapun kebaikan itu, kalau boleh saya contohkan seperti nandur jagung. Ibu-ibu nandur jagung, kira-kira nandur jagung dilihat orang sama tidak dilihat orang, kira-kira tetap tumbuh atau tidak? Tetap tumbuh. Tidak ada, Pak Ustadz, saya harus perlihatkan ini nandur jagung saya supaya orang tahu biar cepat tumbuh. Tidak, Pak Ustadz, kok nggak ada yang tahu nih saya nandur jagung, kira-kira tumbuh atau tidak? Nah, ketika kebaikan kita kerjakan, mau dilihat orang atau tidak, cepat atau lambat, orang yang nandur pasti akan tahu hasilnya. Urusan hasilnya nanti banyak atau tidak tergantung dirawatnya atau tidak. Tapi kalau yang nandur, setiap kita yang berbuat baik pasti akan ada kebaikan yang kita rasakan. Begitu pula kejelekan juga begitu, sekalipun tidak ada orang yang tahu, tidak ada yang tahu kejelekan ini. Ingat, tetap orang makan racun sendiri itu ya mati, makan racun rame-rame ya mati. Orang makan racun tidak tahu ya mati, makan racun tahu ya mati. Paham tidak? Ya. Orang minum air sendirian ya dia hilang hausnya, rame-rame ya hilang hausnya. Orang ketika berbuat baik, jenengan misalkan malam tahajud, jenengan sedekah, tidak ada yang tahu sama sekali, juga tidak pernah di-share di mana-mana. Ingat, tetap kebaikan buat ibu-ibu sekalian akan berbuah kebaikan pula, pasti itu. Banyak orang tuanya itu nggak lulus sekolah, SD aja nggak lulus, tapi anak-anaknya Masya Allah, ada yang jadi dokter, ada yang jadi kiai, ada yang luar biasa, ada yang hafal Quran, padahal orang tuanya ini SD saja tidak lulus. Banyak sekali contohnya di kampung-kampung. Ternyata orang tuanya punya amalan kebaikan yang mungkin orang tidak menghargai, mungkin orang tidak melihat, tapi Allah telah melihat kebaikan orang tersebut. Sebaliknya banyak sekali ini terkenal pintar di mana-mana, hebat, terkenal, tapi anaknya masuk penjara, anaknya kena narkoba. Kenapa? Bisa jadi yang pas dilihat itu yang baiknya, pas sendirian dia melakukan kejelekan. Ingat, orang minum racun sendirian mati, rame-rame juga mati. Orang nandur jagung sendirian ya tumbuh, rame-rame tumbuh. Maka memang amal itu kadang-kadang harus ada yang diperlihatkan untuk mengajak kebaikan, kadang-kadang harus disembunyikan, membuktikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting. Jadi amal itu kadang-kadang harus kita syiarkan, kita viralkan untuk mengajak kebaikan, tapi harus ada yang kita sembunyikan untuk membuktikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begini rame-rame Masya Allah ngajak yasinan, tahlilan, sholawatan, enggak apa-apa, tapi ingat nanti pas di rumah waktunya baca Quran ya baca Quran, waktunya sholat tahajud ya sholat. Itu
lengkap sudah. Insya Allah ibu-ibu muslimat kalau seperti itu, saya pastikan melihat orang-orang soleh terdahulu, pasti anak-anak panjenengan nanti akan jadi baik. Jadi yang amal yang disiarkan ya ikut, nanti pas di rumah ya ikut. Jangan sampai pas Rabbana Masya Allah luar biasa, di rumah tidak sholat, itu makan racun sendirian, mati rame-rame ya mati. Jangan sampai. Jadi harus imbang ya. Ini setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan membawa kemaslahatan, setiap kejelekan yang kita kerjakan pasti membawa kejelekan. Makanya pada kesempatan yang sangat-sangat mulia ini, mari kita berbuat baik sebisa-bisa mungkin supaya kita mendapat buah dari kebaikan tersebut. Ini yang kedua, ibu-ibu sekalian. Niki sampai jam berapa niki? Saya nggak panjang-panjang ya. Dua. Nomor tiga yang perlu saya sampaikan supaya nanti pulang membawa ilmu. Kira-kira pertemuan ini pulang harus bawa ilmu. Jangan sampai sudah dari pagi. Saya itu begini. Ibu-ibu itu biasanya itu kan lama begitu. Ya, ini pengalaman. Istri saya juga saya tinggal tadi itu lama sekali. Jadi saya sudah ditunggu. Saya itu kasihan, acara lama-lama itu sebenarnya kasihan dari pagi. Tapi saya lihat sebenarnya lama atau tidak, enak atau tidak itu tergantung suasananya. Kalau suasananya enak itu ya lama kelihatan sebentar. Kalau suasananya nggak enak sedikit kelihatan lama lah. Kira-kira jenengan masuk yang mana ini? Hah? Yang lama tapi kelihatan sebentar, betulan? Oh, ya sudah saya kasih lama maksudnya gitu loh. Ini yang dua. Kemudian yang ketiga, ini penting berkaitan dengan bab kurban. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah rukun Islam terutama niku prinsipnya adalah menjaga hablum minallah dan hablum minannas. Ingat, setiap ibadah yang kita kerjakan di antara buahnya adalah hubungan dua, hablum minallah dan hablum minannas. Jadi intinya hidup niku dua niki. Kalau jenengan baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungan dengan manusia, sudah insya Allah selamat dunia akhirat panjenengan. Coba kita lihat rukun Islam yang pertama, syahadat. Lihat, coba kita sama-sama ucapkan rukun Islam yang pertama. Nanti saya jelaskan sedikit, monggo ya. Di mana letak hablum minallahnya dan di mana letak hablum minannasnya. Padahal ini syahadat, rukun Islam yang pertama. Coba kita baca sama-sama Bu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ini berarti hablum minallah, mengakui ketuhanan Allah. Tidak bisa ada yang atur kecuali Allah, tidak bisa ada yang mengendalikan kecuali Allah. Kalau sakit tidak ada yang bisa menyehatkan kecuali Allah. Dokter, obat, dukun, tukang urut itu hanya wasilah untuk menemukan titik-titik pengobatan, tapi yang menjadikan sakit jadi sehat itu Allah. Itu hablum minallah. Tapi ingat, walaupun syahadat yang separuh hablum minallah, syahadat yang kedua niku hablum minannas. Yang disebut siapa? Asyhadu, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad itu malaikat atau manusia? Manusia. Jadi yang asyhadu alla ilaha illallah niku hablum minallah, yang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu hablum minannas. Kalau kita mau berbuat baik, ingat Allah, tapi caranya harus ikut Rasulullah. Jadi niat berbuat baik itu niatnya karena Allah, tapi prakteknya harus ngikuti Rasulullah. Itu namanya hablum minallah dan hablum minannas.
Itu intinya hidup niku. Ada orang yang hablum minannasnya baik sekali, sama tetangga baik sekali, tapi gak pernah sholat, gak pernah zakat, gak pernah puasa. Ini masalah. Ada orang yang sholatnya bagus luar biasa, puasanya biasa, tapi sama tetangga tidak baik, niku yo masalah. Berarti kalau ada orang yang baik hanya di lingkungan hubungan manusia, maka dia boleh asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi tidak baik di asyhadu alla ilaha illallah. Kalau ada orang yang sholatnya bagus, puasanya bagus, baca Qur'annya bagus, tapi dengan tetangga tidak baik, dengan orang lain tidak baik, dia hanya praktek asyhadu alla ilaha illallah, tapi tidak asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal syahadat itu ya harus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hablum minallah, hablum minannas. Jadi harus baik semuanya. Terus yang kedua, bab sholat ini singkat-singkat saja. Syahadat sholat. Sholat itu juga perintahnya Allah, tampilannya mungkin hubungannya dengan Allah, tapi prakteknya ada hablum minannasnya juga. Di mana Pak Ustadz hablum minannasnya? Ibu-ibu sekalian, jenengan lihat, sholat itu diawali dengan mengucapkan apa, ibu-ibu? Kalau jenengan sholat itu loh, pertama mengucapkan apa? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Niku hablum minallah napa hablum minannas? Hablum minallah, menyebut Allah lah yang maha besar, Allah lah yang penting. Pokok pas sholat itu di dalam hatinya pas mengucapkan Allahu akbar, pekerjaannya kecil, bahkan suaminya pun kecil pas sholat. Karena jenengan ibu-ibu, kalau saya ngaji bapak-bapak, istrinya kecil, anaknya kecil, pokok pas sholat bilang Allahu akbar. Itu maksudnya di dunia ini yang penting hanya Allah. Allahu akbar itu Allah maha besar, maksudnya maha besar itu maha penting. Jadi semuanya itu bisa penting kalau kita mementingkan Allah dulu. Kalau kita mementingkan Allah, insya Allah yang lain lagi Allah yang ngatur. Itu Allahu akbar. Ini hablum minallah. Kemudian sholat ditutup dengan bacaan apa? Bacaan salam. Coba ucapkan bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kira-kira itu salam kepada Allah atau salam kepada kanan kiri? Ayo. Jangan salam, ucapan salam itu loh. Itu kepada siapa coba? Ayo. Masa salam assalamualaikum ya Allah, masa begitu? Ingat, yang Allahu akbar itu hablum minallah, yang assalamualaikum warahmatullah itu hablum minannas. Jadi kalau ibu-ibu pas salam itu hakikatnya mendoakan siapa saja yang ada di sebelah kanan jenengan doakan assalamualaikum warahmatullah, semoga kalian mendapatkan kesejahteraan dari Allah. Sahabat-sahabat semua yang sebelah kanan, nanti pas salam sebelah kiri itu juga mendoakan sahabat kita yang di sebelah kiri. Itu hablum minannas. Tapi nggak boleh dijawab. Dengan jamaah ibu-ibu, assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak sah. Katanya salam wajib dijawab Pak Ustadz. Saya pernah dengar karena pas tausiah ngantuk, salam itu wajib dijawab. Pernah dengar begitu? Nah, tapi tidak dijelaskan itu salam di luar sholat. Kalau salam di luar sholat itu nggak boleh dijawab, malah bikin masalah jenengan. Coba keluar biasa hablum minannas. Contoh hablum minannas lagi, jenengan sholat misalkan ibu-ibu ini pas lagi nggak rukun sama tetangga, ya namanya hidup kan, kadang-kadang ada gara-gara status WA padahal nggak niat nyinggung, lepas dibaca kok pas ada di dia ini, tolong sampah jangan taruh di depan kah, misalkan begitu, ternyata sampahnya dia di depan. Padahal ibu ini yang bikin status tuh nyinggung temannya yang lain, berhubung jenengan ikut baca, kepo kan, sakit hati, nggak akur. Nah, pas nggak akur, kebetulan ketemu di waktu sholat, pas sebelahan lagi, kan nggak kelihatan kan wong mukuna kan,
Ya Allah, sama tetangga. Misalkan jenengan nggak akur sama tetangganya, kan nggak kelihatan pas pakai mukena. Jenengan sholat berdua pas jajar. Kira-kira jenengan kalau sholat di akhir tetap mengucapkan salam atau diam saja karena jenengan nggak cocok? Hah? Atau tetangga, assalamualaikum. Benkah? Ayo, berani jenengan begitu? Tidak berani. Maka sholat itu bagian dari hablum minanas yang kuat. Orang yang benci saja bisa jadi baik berkahnya sholat. Itu kan secara dohir hubungannya dengan Allah, tapi Allah ada hablum minanasnya. Masya Allah. Pas Allahu Akbar disuruh ingat Allah, tapi selesai sholat ingat lagi kepada manusia. Itu maksudnya sholat. Jadi assalamualaikum itu bukan salam untuk Allah, tidak, tapi salam mendoakan manusia. Siapa saja yang di sebelah kanan kita doakan. Siapa saja yang di sebelah kiri kita doakan. Itu hablum minan nas. Karena apa? Assalamualaikum, alaikum itu mendoakan kepada kalian, itu bukan kepada Allah, tidak. Jadi assalamualaikum itu artinya begini, kalau boleh saya terjemahkan, semoga kalian mendapatkan kesejahteraan dan rahmat dari Allah. Niki hablun minannas. Nanti belok kiri juga assalamualaikum warahmatullah. Cuman bedanya kalau salam pas sholat tidak wajib dijawab. Intinya yang mau saya sampaikan adalah sekalipun sholat saja itu mengandung hablum minallah, hablum minannas. Jadi pas sudah Allahu Akbar, ingat setelah sholat juga kamu urusan manusia harus mulai kerja lagi, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan anak, dengan orang tua dijaga semua. Ini sudah 10:30 lagi. Kemudian zakat. Syahadat, sholat, zakat. Zakat itu juga, zakat itu ya hablum minallah, ya hablum minannas. Zakat itu prakteknya dilakukan di bulan puasa. Niki bentuk hablum minallah yang dikeluarkan berupa harta. Niki hablum minannas. Jadi zakat itu nggak boleh sembarang-sembarangan. Kalau zakat ya, kalau sedekah bebas. Kalau zakat waktunya harus jelas. Apalagi zakat fitrah wajib dikeluarkan di bulan Ramadan, di akhir Ramadan. Niki bentuk hablum minallah karena kita nurut kepada Allah. Wujudnya memberi harta niku hablum minannas. Kemudian puasa juga, puasa niku. Puasa itu hablum minallah juga hablum minannas. Coba bayangkan kalau ibu-ibu misalkan puasa, tidak makan, tidak minum, itu hablum minallah, murni hubungan kita dengan Allah. Tapi ingat, ketika ibu-ibu tidak puasa, misalkan ada ibu yang sepuh yang tidak kuat puasa, atau ibu-ibu yang sedang menyusui, sedang hamil, likut tebusannya bayar apa? Bayar fidyah. Fidyah itu berupa apa? Memberikan harta, kan? Itu hablum minallah apa hablum minannas? Hablum minannas. Jadi tidak makan, tidak minumnya itu hablum minallah. Kalau misalkan terpaksa harus tidak puasa, frekuensinya atau konsekuensinya balasannya hablum minannas. Itu bukti pentingnya jaga hablum minannas dan hablum minannas. Itu seimbang. Nggak boleh jenengan nggak puasa kemudian nggak mau bayar fidyah, nggak boleh. Kalau nggak mau bayar fidyah ya harus bayar puasa, kan begitu. Dan itu hablum minannas. Sampai ke haji sama haji itu ya hablum minallah, ya hablum minannas. Ke kurban sekarang, kurban itu hari Idul Adha niku ya hablum minallah, ya hablum minannas. Gusti Allah itu senang sekali dengan hubungan hablum minannas yang baik itu, senang sekali. Banyak sekali ayat-ayat Quran yang menjelaskan orang itu puncak dari agama, puncak dari kebaikan seseorang itu bagaimana dia menjaga hubungan baik dengan sesama. Orang itu bisa merasakan baik hubungan sesama apabila saling menghargai, saling menghormati, sering kumpul, kemudian dia mengerti, oh si A itu harus begini, si B harus begini.
Niki pentingnya. Jadi ngaji pada pagi hari ini di antara yang perlu kita bawa pulang adalah semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah, baik ibadah rukun Islam, ibadah-ibadah yang lain, pasti di situ ada hablum minallah, hablum minannas. Orang yang hanya baik hablum minallah tapi tidak baik hablum minannas, itu masalah ketemu Allah. Orang yang hanya baik hablum minannas, tidak baik hablum minallah, juga masalah ketemu Allah. Maka muslimat NU berusaha mengajak hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Alhamdulillah. Hablum minallahnya apa? Hablum minallahnya ngaji. Ini hablum minallah. Hablum minannasnya apa? Makan buah-buahan, prasmanan. Ini hablum minal perut. Ya, minal perut itu hablum minanas. Enak toh? Ya, pokoknya enak sudah. Hablum minallah, hablum minanas. Pun ini jenengan bawa pulang. Insyaallah. Nggih, kesimpulan ngaji di pagi hari ini kita yang pertama, setiap yang diperintahkan Allah pasti mengandung kebaikan. Sekalipun misalkan jenengan berbuat baik tidak dihargai orang sama sekali, tidak dilihat orang sama sekali, tidak usah khawatir, tetaplah berbuat baik karena kebaikan itu akan membawa kemaslahatan. Sebaliknya setiap kejelekan yang dilarang oleh Allah pasti membawa dampak kemadharatan. Sekalipun tidak ada yang melihat, kalau bisa jangan sampai. Kenapa? Sekalipun tidak ada orang yang tahu, bahkan anak kita tidak tahu, suami kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Mungkin saat ini belum kita rasakan dampaknya, suatu saat akan kita rasakan. Kenapa? Minum racun sendirian dan minum racun dilihat orang itu sama-sama mati. Racun itu kualitasnya macam-macam, ada langsung mati, ada mati 3 hari, ada yang 1 bulan baru mati. Ya sama dosa yang begitu, ada langsung berdampak, ada yang nunggu berapa bulan, ada yang berapa tahun. Itu sama. Maka anggaplah dosa itu seperti racun. Kalau saya minum sekalipun sendiri tetap mati, dilihat orang atau tidak dilihat pasti akan membawa Allah. Terakhir sebagai kesimpulan, intinya hidup itu disuruh menjaga sama Allah dengan contoh-contoh ibadah yang sudah diperintahkan oleh Allah. Sekalipun kita ini hambanya Allah, tapi Allah peringatkan kepada kita, ibadah itu yang paling penting adalah hablum minallah dan hablum minannas. Niki harus jalan, harus imbang. Bisa difahami Ibu? Saya kira begitu ya, gak usah lama-lama, barangkali nanti ada yang tanya masalah korban, masalah patungan dan lain sebagainya. Itu ya monggo kalau ada waktu, kalau enggak juga enggak masalah. Saya yakin kalau kita betul-betul niat karena Allah, kebaikan panjenengan semua, yang sedekah, yang tenaganya, ini termasuk kebaikan yang mungkin tidak secara zahir berharga terlalu wah, tapi kalau jenengan betul-betul ikhlas karena Allah, kebaikannya akan dikembalikan bahkan lebih dari apa yang jenengan berikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, apabila ada kekurangan mohon maaf, mungkin tadi ada bercanda sedikit-sedikit, ya wajar. Kalau nanti serius-serius malah nggak paham panjenengan semua. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ustadz Hambam Nasiruddin SH atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga ini dapat memperdalam lagi ilmu dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini agar lebih berkah, lebih sempurna, dan berharap apa yang telah ibu-ibu laksanakan mulai dari awal hingga akhir termasuk bagian kebaikan yang membawa berkah untuk kita semua. Kita tutup dengan doa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم يا الله يسر لنا ولا تعسر علينا ربنا تمم لنا بالخير ya Allah dengan berkah membaca salawat dan salam kepada Nabi-Mu ya Allah semoga Engkau berikan keberkahan kepada kami ya Allah semoga Engkau lancarkan urusan kami ya Allah semoga Engkau mudahkan urusan kami ya Allah urusan dunia dan akhirat ya Allah Allahumma ya Fattah wa ya Alim iftah qulubana futuhan ya Allah jadikanlah kami orang yang baik dan belajar menjadi baik ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah wa bijahi Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar alhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah